Jadi itu hanya teman aja. Oke. Gue cuman mau ngomong sama lo ya. Temen gue, bawelku, bawel. Apa lo nggak inget perjalanan selama 1,5 tahun yang gue support banyak sekali. Bukan masalah aku mengingat-ingat seperti apa enggak, tapi ingatlah perjalanan kita. Ingatlah perjalanan kita udah sangat panjang. Lagi ada tapi ya Siti belum bisa cerita gitu kan, karena ya Siti juga masih fokus ke karir dulu lah. Belakangan diketahui, Juna tak lain adalah seorang pedangdut jebolan ajang pencarian bakat dangdut yang juga berkarir di seni peran. Dia yang nyapa, yang nggak segan-segan bilang di status kayak gitu, di status BB atau status apa kayak gitu tuh yang I love you Arjunaku, bilang kayak gitu. I love you Widiku, dibilang kayak gitu. Karena saya seneng ya kayak gitu. Ya aku bales lah kayak gitu. Love you tuh Sibatku. Apa ya, sejauh ini sih Siti belum tahu gimana kabarnya. Saling pamer kekasih dan saling kejar popularitas membuat persaingan Saskia dan Siti Badriah tak terhindarkan lagi, dari adu gengsi gaya hidup mewah sampai urusan asmara. Karena itulah di segmen Versus kali ini, kami sajikan kompetisi panas di balik tirai dangdut Saskia Gotik dan Siti Badriah. Pertama, adu selera kemewahan Sibat dan Saskia diawali dengan melongok rumah mewah yang baru mereka bangun yang kebetulan lokasinya tidak terpisah jauh. Saskia membangun rumah yang megah di Cikarang, Bekasi, sementara Sibat di kawasan Setu, Bekasi. Kedua, persaingan makin tajam dalam urusan cinta. Munculnya Rian di sisi Saskia, kini disusul dengan munculnya Widi Arjuna alias Juna di sisi Siti Badriah. Yang menarik, jika Saskia dan Rian baru merajut cinta selama 6 bulan, Siti dan Juna ternyata sudah hampir 1,5 tahun bersama. Hanya saja, selama ini Siti Badriah selalu menutupi. Saya bangga punya pacar seperti dia. Maksudnya dalam artian di luar seperti apa-apa. Ya orang sayang, yang namanya orang sayang tuh pasti mensupport pasangannya bagaimanapun dia. Widi Arjuna. Ya. Nah, itu teman Siti. Jadi kita itu emang udah temenan lama banget. Nah, terus kemarin itu udah lama banget sih, ada event bareng dia nyanyi, aku nyanyi. Jadi ya iseng-iseng aja, habis makeup kita foto yuk priwet gitu. Foto-foto yang kayak gini yang dia sangkal. Saya nggak perlu menunjukkan apa-apa. Karena ini udah terungkap dan bagi saya kalau misalnya sekedar temen nggak mungkin punya foto kayak gini. Nggak mungkin bisa nyentuh Siti Badriah seintens ini kan. Untuk ukuran artis sehits dia ya. Ketiga, yang mengejutkan, jika kemunculan Saskia dan Rian untuk memproklamirkan pertalian asmara, sebaliknya munculnya Juna dan Siti Badriah justru untuk mengumumkan kandasnya cinta. Kondisi ironis ini ternyata terjadi setahun terakhir, tepatnya sejak Siti Badriah melesat pamornya sebagai biduan dangdut. Ia lantas menganggap Juna tak lebih sebatas teman. Di bawah asik aja sih, mau dibilang kalau Sitinya lupa daratan atau gimana, toh memang nggak gimana gitu, nggak ada hubungan yang spesial banget. Tahu sepanjang itu gitu loh, kok dia nggak ngerasa kesentuh gitu loh. Maksudnya punya pacar tapi di luar dia seperti apa. Walaupun dia dapat gosip seperti apa, dia kemarin yang sampai kayak gitu dia bilang sama aku yang ya udah gimana kita cari solusinya, aku bilang kayak gitu. Aku percaya itu bukan kamu, aku bilang kayak gitu. Dia masih telepon itu masih telepon. Tetapi Juna rupanya belum bisa menerima dirinya dicampakkan begitu saja oleh Sibat. Di depan tim kabar-kabari, Juna bahkan masih mencoba mengontak Siti Badriah. Saya udah coba telepon, tapi tidak diangkat.
Statement terakhirnya juga tadi seperti itu. Dia barusan tenggo saya juga bilang, loh emang iya toh kamu bukan pacar aku, piye iki, kata dia seperti itu. Mana aja selama setahun ini? Ngapain aja kita selama 1 tahun ini? Itu yang perlu kamu pikir. Keempat, Saskia diketahui menjadi korban janji lelaki Vicky Prasetyo. Sementara Siti Badriah sepertinya justru bermain api dengan banyak pria. Saskia diperdaya Vicky yang ternyata sudah memiliki istri dan anak. Sementara Siti Badriah justru sebaliknya. Dituding mesra dengan banyak pria, seperti seorang pengusaha, juga Demian sang ilusionis, dan bahkan Ruri, vokalis band Republik. Sedang dekat. Tapi bukan dengan Arjuna itu. Jadi itu hanya teman aja. Oke. Gue cuman mau ngomong sama lo ya. Temen gue, bawelku, bawel. Apa lo gak inget perjalanan selama 1,5 tahun yang gue support banyak sekali. Bukan masalah aku mengingat-ingat seperti apa, enggak. Tapi ingatlah perjalanan kita. Ingatlah perjalanan kita udah sangat panjang. Saya selalu mendukung apapun keputusan kamu. Cinta, itulah yang kini melambungkan kebahagiaan Saskia dan Siti Badriah. Kekasih baru membuat hidup mereka yang bergelimang popularitas seakan jadi sempurna. Sementara itu cinta justru melempar Daus Mini dan Yunita Lestari dalam penderitaan. Konflik panas pun kini membayangi perceraian mereka. Bahkan semalam ketika Daus merayakan pesta ulang tahun, Yunita memilih pergi menenangkan diri. Apa yang membuat Yunita sakit hati? Benarkah Daus sengaja menyulut konflik? Ya pemirsa, hari ini kita jemput papi di sana dan tapi sebelumnya aku siap-siap dulu pemirsa. Itulah Yunita Lestari, perempuan yang diambang cerai dengan Daus Mini. Kemarin tepat di hari ulang tahun Daus ke-27, sebuah perayaan kecil digelar. Saat Yunita berdandan, pesta sudah dimulai dalam suasana haru biru. Daus menegaskan, inilah momen ulang tahun terakhirnya sebagai suami istri bersama Yunita Lestari. Namun hingga berakhirnya momen paling inti, Yunita belum juga tiba. 1, 2, 3. Buat siapa ya? Buat Indonesia. Di manakah Yunita berada? Ternyata ia masih meneruskan berdandan sebelum akhirnya meluncur ke sebuah mall untuk mencari kado hadiah. Tadi aku udah dapet dan jadi bisa buat nambahin koleksinya papi gitu. Setelah menempuh jarak Depok Bogor, akhirnya Yunita pun tiba di lokasi ulang tahun suaminya. Kadonya jangan dikasih deh. Kaget, shock, terkejut pasti, gitu kan. Jadi ini nambahin koleksinya aja sih sebenarnya gitu karena bingung banget mau beliin apa gitu kan. Kalau yang mahal-mahal kan papi bisa beli sendiri gitu. Yang menarik, Yunita awalnya dikabarkan enggan datang ke lokasi pesta Daus lantaran memendam sakit hati terhadap sikap Daus yang enggan tampil bersama di acara bincang-bincang di sebuah stasiun televisi. Tetapi rupanya undangan dari Daus sore kemarin meluluhkan hatinya yang sempat beku. Tadinya mau nggak datang, soalnya yang undang bukan papi, yang undang orang lain. Jadi nggak dari mulut papi, jadi aku pikir nggak usah datang. Tapi ternyata tadi papi yang langsung telepon. Jadi akhirnya ditelepon juga sama papi, ya wajib datang karena kan harus jaga tali silaturahmi gitu. Dari kebahagiaan dan kegalauan Daus Mini, ini beranjak pada sebuah kabar menyenangkan seputar film baru berjudul Crush yang mengangkat kisah komedi seputar kisah girl band Cherry Bell.
Film ini dipastikan menjadi hiburan bagi Twibi dan Twi Boys, fans berat Chibi. Itu Film keras yang menyajikan komedi dipastikan sangat menghibur. Apalagi ada beberapa adegan yang benar-benar musikal, mengekspos kemampuan vokal Chibi dan ditopang sejumlah aktor hebat seperti Bung Indro Warkop. Saksikan penayangan keras mulai hari ini 10 April di bioskop kesayangan Anda. pemirsa, 30 menit sudah saya Anastasia Vera menemani Anda menyajikan berita aktual yang disajikan secara mendalam. Simak terus kabar-kabari setiap hari Senin dan Kamis